Suku Khmer adalah kelompok etnis utama di Kamboja dan salah satu kelompok etnis besar di Asia Tenggara. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan budaya yang kaya. Suku Khmer berasal dari wilayah yang saat ini dikenal sebagai Kamboja. Mereka memiliki sejarah yang mencakup ribuan tahun, dengan catatan sejarah penting yang dimulai pada masa Kerajaan Khmer. Kerajaan ini dikenal dengan pembangunan candi-candi megah seperti Angkor Wat, yang merupakan simbol kebanggaan dan keagungan budaya Khmer. Kerajaan Khmer mencapai puncaknya pada abad ke-12 di bawah pemerintahan Raja Surya Varman II. Bahasa Khmer adalah bahasa resmi Kamboja dan merupakan bagian dari keluarga bahasa Mon Khmer. Bahasa ini memiliki sistem penulisan sendiri yang dikenal sebagai aksara Khmer. Bahasa Khmer memainkan peran penting dalam identitas budaya Khmer dan digunakan dalam berbagai konteks, dari pemerintahan hingga media dan pendidikan. Budaya Khmer sangat dipengaruhi oleh agama Buddha, terutama aliran Theravada, yang merupakan agama utama di Kamboja. Selain itu, pengaruh Hindu juga kuat, terutama dalam seni dan arsitektur, seperti yang terlihat dalam banyak struktur candi bersejarah. Seni Khmer dikenal dengan karya seni yang rumit dan indah, termasuk ukiran batu dan patung-patung. Arsitektur candi, terutama candi-candi Angkor, merupakan contoh terbaik dari kreativitas dan keterampilan teknik Khmer. Orang Khmer merayakan berbagai festival tradisional seperti Tahun Baru Khmer Chaul Khnam Temei, Festival Air, Bon Om Touk, dan Pechum Ben, yang merupakan hari-hari penting dalam kalender Khmer dan sering melibatkan upacara keagamaan dan perayaan keluarga. Suku Khmer tradisionalnya adalah petani, dan banyak orang Khmer masih bergantung pada pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Masyarakat Khmer juga memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan kuat, seringkali berdasarkan kekerabatan dan komunitas lokal. Kamboja telah mengalami berbagai tantangan sosial dan politik, termasuk periode kekacauan dan konflik seperti masa pemerintahan Khmer Merah di bawah Pol Pot pada 1970-an, yang menyebabkan penderitaan besar dan kehilangan budaya. Pemulihan dan pembangunan kembali setelah periode tersebut terus berlangsung, dengan upaya untuk memulihkan warisan budaya dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Di era modern, meskipun banyak orang Khmer tetap berpegang pada tradisi mereka, proses globalisasi dan urbanisasi telah mempengaruhi cara hidup mereka. Masyarakat Khmer di luar Kamboja, termasuk diaspora yang tinggal di negara lain seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Thailand, juga berkontribusi pada penyebaran dan pengenalan budaya Khmer ke dunia internasional. Dengan demikian, suku Khmer adalah kelompok etnis yang memiliki warisan budaya dan sejarah yang mendalam, dengan banyak aspek kehidupan mereka yang masih dipertahankan sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Kecantikan dan kelebihan wanita suku Khmer dapat dilihat dari berbagai aspek budaya, sosial, dan pribadi yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi mereka. Kecantikan wanita Khmer seringkali dihargai berdasarkan beberapa ciri fisik yang diidealkan dalam budaya mereka. Wanita Khmer sering dianggap cantik jika memiliki kulit yang bersih dan berwarna cerah. Dalam budaya Khmer, kulit yang terang dianggap sebagai simbol kecantikan dan status sosial. Fitur wajah yang dianggap ideal termasuk wajah oval, hidung yang agak mancung, dan mata yang besar. Namun, standar kecantikan dapat bervariasi di antara individu dan seiring waktu. Rambut panjang dan hitam yang sehat juga dianggap sebagai aspek kecantikan. Wanita Khmer sering merawat rambut mereka dengan cara tradisional untuk menjaga kesehatannya. Kecantikan wanita Khmer juga dipengaruhi oleh pakaian tradisional dan cara mereka mempersembahkan diri. Pakaian tradisional wanita Khmer adalah yang merupakan kain panjang yang diikat di pinggang dan sering dipadukan dengan blus yang dikenakan dengan cara elegan. Kostum ini sering dihiasi dengan bordir dan ornamen yang indah. Wanita Khmer sering mengenakan aksesori tradisional seperti perhiasan emas dan perak, termasuk kalung, anting-anting, dan gelang, yang menambah keindahan dan kemewahan penampilan mereka. Kecantikan wanita Khmer tidak hanya dinilai dari aspek fisik, tetapi juga dari karakter dan kontribusi mereka dalam masyarakat.
Dalam budaya Khmer, sikap sopan, ramah, dan penuh hormat sangat dihargai. Wanita Khmer seringkali menunjukkan kelembutan, kesopanan, dan sikap melayani yang merupakan bagian dari nilai-nilai budaya mereka. Wanita Khmer sering memiliki keahlian dalam berbagai keterampilan tradisional, seperti tari klasik Khmer, memasak masakan tradisional, dan kerajinan tangan. Keterampilan ini menambah kecantikan mereka dalam konteks budaya. Wanita Khmer memiliki beberapa kelebihan yang berkontribusi pada peran penting mereka dalam masyarakat. Wanita Khmer seringkali dianggap sebagai penjaga nilai-nilai keluarga dan budaya. Mereka memainkan peran penting dalam merawat keluarga, mendidik anak-anak, dan menjaga tradisi keluarga. Di era modern, banyak wanita Khmer yang mengejar pendidikan tinggi dan karir profesional. Mereka berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan, serta berperan dalam kemajuan sosial dan ekonomi negara. Wanita Khmer juga terlibat dalam aktivitas sosial dan politik, memperjuangkan hak-hak perempuan dan komunitas mereka, dan berperan dalam perubahan sosial yang positif. Dalam konteks globalisasi, wanita Khmer beradaptasi dengan perubahan zaman sambil mempertahankan elemen-elemen budaya mereka. Mereka menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan modernitas, menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru. Secara keseluruhan, kecantikan dan kelebihan wanita Khmer mencakup aspek fisik, tradisional, dan sosial yang harmonis, mencerminkan kekayaan budaya mereka serta peran penting mereka dalam masyarakat. Dalam budaya suku Khmer, terdapat berbagai larangan dan pantangan yang berkaitan dengan adat, agama, dan tradisi yang sudah ada sejak lama. Larangan dan pantangan ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang dihormati dalam masyarakat Khmer. Dalam konteks agama, terutama Buddha Theravada yang dominan di Kamboja, ada beberapa larangan dan pantangan yang perlu diperhatikan. Biksu Buddha tidak diperbolehkan memiliki barang-barang pribadi atau kekayaan. Mereka harus hidup dengan sederhana dan bergantung pada sumbangan umat. Biksu dilarang meminum yang berbau naga atau zat yang dapat menyebabkan ketergantungan. Dalam banyak kejadian, biksu tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik atau berinteraksi langsung dengan wanita sebagai bentuk menjaga kesucian. Beberapa umat Buddha Khmer memilih untuk tidak makan daging, terutama daging dari hewan yang dibundir khusus untuk konsumsi mereka, sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Pada hari-hari suci Buddha, seperti Pecum Ben dan hari-hari lain dalam kalender Buddha, umat Khmer diharapkan untuk berdoa, berpuasa, dan melakukan amal baik. Selama periode ini, mereka mungkin menghindari aktivitas tertentu sebagai bentuk pengabdian dan refleksi spiritual. Pantangan sosial juga memainkan peran penting dalam masyarakat Khmer. Dalam budaya Khmer, konfrontasi langsung dan pertikaian dianggap tidak sopan. Selalu disarankan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan dengan cara yang penuh hormat. Pakaian yang terlalu terbuka atau tidak sopan dianggap tidak pantas dalam banyak situasi, terutama di tempat-tempat keagamaan atau formal. Biasanya, pakaian harus menutupi bahu dan lutut. Ketika berada di kuil atau tempat ibadah, pengunjung diharapkan untuk berperilaku dengan hormat, seperti melepas alas kaki sebelum masuk ke area suci, tidak berbicara keras, dan tidak menunjukkan sikap yang tidak pantas. Beberapa pantangan sehari-hari juga dianggap penting dalam kehidupan masyarakat Khmer. Menggunakan nama atau julukan yang tidak pantas, terutama dalam konteks resmi atau formal, dianggap tidak sopan. Dalam budaya Khmer, kaki dianggap sebagai bagian tubuh yang kotor. Menunjuk dengan kaki atau meletakkan kaki di tempat yang dianggap tidak pantas dapat dianggap tidak hormat. Selama perayaan tradisional atau festival, ada pantangan tertentu seperti tidak melakukan pekerjaan berat atau menghindari aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan semangat perayaan. Ada juga larangan terkait dengan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, penebangan pohon secara sembarangan atau pencemaran lingkungan dianggap sebagai tindakan yang merusak keseimbangan alam yang dihormati. Secara keseluruhan, larangan dan pantangan dalam budaya Khmer berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial,
menghormati nilai-nilai religius dan tradisional, serta memastikan perilaku yang sesuai dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Larangan ini tidak hanya mencerminkan norma budaya tetapi juga membantu memperkuat ikatan komunitas dan identitas budaya. Suku Khmer adalah kelompok etnis utama di Kamboja dan memiliki sejarah serta asal-usul yang kaya dan kompleks. Suku Khmer merupakan bagian dari kelompok etnis Mon Khmer, yang merupakan cabang dari keluarga bahasa Austroasiatik. Asal-usul mereka dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Kamboja, serta bagian dari Thailand, Laos, dan Vietnam Selatan. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa wilayah Kamboja telah dihuni sejak zaman kuno, dengan kebudayaan awal yang mencakup struktur megalitik dan situs prasejarah yang menunjukkan adanya peradaban yang berkembang sebelum era sejarah tertulis. Salah satu kerajaan awal yang berpengaruh di wilayah Khmer adalah Kerajaan Funan, yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di dataran rendah Mekong. Funan memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran budaya di Asia Tenggara. Setelah runtuhnya Funan, Kerajaan Chenla muncul sebagai penerus dan juga memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan Khmer. Chenla mengalami beberapa periode, termasuk Chenla yang terpecah dan Chenla yang bersatu, dan terletak di wilayah Kamboja dan sekitarnya. Kerajaan Khmer mencapai puncaknya selama periode Angkor, yang dimulai dengan pendirian kota Angkor oleh Raja Jayavarman II pada tahun 802 M. Angkor menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan Khmer selama lebih dari 600 tahun. Pada masa pemerintahan Raja Suryavarman II tahun 1113 sampai tahun 1150 M dan Raja Jayavarman ke-7 tahun 1181 sampai tahun 1218 M, Kerajaan Angkor mencapai puncak kejayaannya. Selama periode ini, candi-candi megah seperti Angkor Wat, Bayon, dan Taproham dibangun, yang menjadi simbol kejayaan arsitektur Khmer. Kerajaan Angkor mengalami kemunduran pada akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik internal, invasi oleh bangsa-bangsa tetangga, dan perubahan iklim yang mempengaruhi sistem irigasi. Kerajaan ini akhirnya runtuh pada abad ke-15, dan ibu kotanya dipindahkan ke Phnom Penh. Kamboja menjadi protektorat Prancis pada tahun 1863. Selama periode ini, pengaruh Barat mulai masuk ke Kamboja, mengubah struktur sosial dan ekonomi. Penjajahan Prancis juga mempengaruhi seni dan arsitektur, serta memberikan dorongan terhadap pendidikan modern dan infrastruktur. Kamboja memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953 di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Kemerdekaan menandai periode baru dalam sejarah Khmer, di mana negara mulai membangun kembali identitasnya secara independen. Pada tahun 1975, Khmer Merah di bawah kepemimpinan Pol Pot mengambil alih kekuasaan. Periode ini, dikenal sebagai Kampuchea Demokratik, merupakan masa yang sangat tragis dengan genosida dan penderitaan massal, yang menyebabkan koit jutaan orang Khmer. Banyak aspek budaya dan sejarah Khmer dirusak selama periode ini. Setelah jatuhnya Khmer Merah pada tahun 1979, Kamboja mulai mengalami proses pemulihan dan rekonstruksi. Pembangunan kembali kebudayaan, institusi, dan masyarakat Khmer menjadi fokus utama. Kamboja mengalami reformasi politik dan ekonomi sejak akhir abad ke-20, termasuk pemilihan umum dan usaha untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi. Pengembangan pariwisata, pelestarian warisan budaya, dan modernisasi ekonomi adalah bagian dari proses pemulihan. Meskipun mengalami berbagai tantangan, masyarakat Khmer terus menjaga dan merayakan warisan budaya mereka, termasuk festival tradisional, seni, dan praktik keagamaan yang menjadi bagian integral dari identitas nasional Kamboja. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Khmer melibatkan perjalanan panjang dari peradaban awal, kejayaan kerajaan, masa penjajahan, hingga konflik modern dan pemulihan.
Perjalanan ini mencerminkan kekayaan budaya dan ketahanan masyarakat Khmer dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan.